teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai imun ya atau daya tahan tubuh. Ya, jadi setiap orang ini memiliki daya tahan tubuh yang sudah dirancang oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jadi daya tahan tubuh atau imun itu maksudnya adalah seperti tentara yang ada di dalam tubuh kita apabila virus atau bakteri masuk. Nah, jadi kalau bagi imunnya kuat, berarti tentara di dalam tubuhnya ini banyak ya. Pada saat virus masuk sudah dilawan, akhirnya virus itu keluar atau keluar dari tubuh ya. Dan bagi yang imunnya lemah, otomatis pada saat virus masuk, tentara yang di dalam ini tidak kuat menahan, akhirnya tubuhnya yang rusak. Nah, apalagi di zaman COVID-19 ini, jadi kita harus betul-betul memahami mengenai imunitas ya, atau imun atau daya tahan tubuh. Nah, jadi ini pun sangat penting sekali untuk diketahui oleh para penderita penyakit-penyakit lain seperti asam lambung, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, karena imunitas ini sangat mempengaruhi sekali. Nah, jadi saya jelaskan faktor-faktor apa yang membuat imun kita lemah. Yang pertama adalah imun kita itu ditentukan pada saat kita masih di dalam kandungan. Ya, jadi pada seseorang ibu hamil itu betul-betul harus memperhatikan asupan makanannya. Kenapa? Supaya anak yang di janinnya itu pada saat dilahirkan imunnya lebih kuat. Jadi ibu-ibu jangan hanya cuma makan bakso, makan mie ayam, makan mie instan, banyaklah makan sayur dan buah supaya anaknya pada saat dilahirkan imunnya lebih kuat ya. Jadi kalau hanya makan junk food aja pada saat hamil, tentunya anaknya kasihan. Nanti ada yang kena sakit asma, ada yang gampang batuk ya, dan juga tentunya imunnya lemah atau gampang sakit-sakitan, gampang terkena demam. Itu diakibatkan dari dalam kandungan ibunya tidak mencukupi gizinya dengan baik, makanya berpengaruh kepada anak pada saat dilahirkan. Nah, berikutnya adalah obesitas. Nah, jadi pada saat kita gemuk ya, yang disebut obesitas itu gemuk yang berlebihan teman-teman, yang sudah di atas standar, itu pun membuat imun kita lemah. Kenapa? Pada saat kita obesitas, tubuh kita banyak lemak ya, tentunya yang terlihat dari luar, misalkan lemak di tangan, lemak di perut, lemak di paha, di leher dan lain sebagainya. Dan kecenderungan orang obesitas ini memiliki kualitas darah yang kental. Kenapa? Biasanya penderita obesitas itu kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, kolesterolnya tinggi, dan gula darahnya tinggi. Nah, seorang penderita obesitas pada saat gula darahnya tinggi atau kolesterolnya tinggi atau darahnya kental, otomatis peredaran darahnya itu tidak lancar. Nah, pada saat peredaran darah seseorang itu tidak lancar, pada saat virus masuk, ya, jadi bisa dibilang tubuhnya itu tidak akan kuat untuk melawan virus yang masuk. Nah, contohnya COVID. Kenapa? Karena tentara yang sudah ada itu pun sudah dipakai untuk melawan kelebihan itu tadi, kelebihan kolesterol, kelebihan tekanan darah, itu sudah dilawan oleh imun. Nah, jadi pada saat penyakit yang baru masuk, tubuhnya sudah tidak kuat, imunnya sudah tidak kuat, tentaranya sudah keburu kecapean, karena sebelumnya aja sudah tidak sehat orangnya. Nah, makanya bagi penderita COVID-19 ini yang memiliki komorbid, lebih gampang terkena. Ya, kenapa? Karena memang imunnya itu sudah terlanjur lemah. Ya, jadi bagi orang-orang yang menderita obesitas yang memiliki tekanan darah tinggi lebih rentan terkena COVID dan lebih berbahaya pada saat terkena COVID karena imunnya tentunya sudah menurun. Jadi imun itu sangat ditentukan oleh berat badan dan juga oleh pembuluh darah, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman imunnya mau bagus, pembuluh darah teman-teman harus bersih, dan juga teman-teman berat badannya kalau bisa dilangsingkan. Nah, jadi semakin teman-teman gemuk itu semakin banyak penyakit di tubuh teman-teman. Makanya Amerika Serikat itu paling banyak terkena serangan jantung. Kenapa? Karena orang Amerika tuh gemuk-gemuk, obesitas. Teman-teman jangan lihat di TV ya. Kalau di TV itu memang artis-artisnya sangat menjaga kesehatan. Makanya tubuhnya langsing-langsing. Orang Amerika secara umumnya itu kebanyakan itu obesitas. Kenapa? Karena pola makan mereka adalah pola makan cepat saji, junk food atau makanan sampah. Nah, jadi sangat dianjurkan banyak makan sayur dan buah, makanan yang berserat tinggi, supaya pembuluh darah teman-teman bersih, dan juga supaya teman-teman imunnya kuat. Nah, 2 itu ya. Berikutnya adalah kurang gizi. Ya, jadi saya jelaskan sedikit teman-teman ya. Seorang penderita obesitas itu bukan disebut kurang gizi, tapi disebut gizinya buruk. Nah, perbedaan gizi buruk dengan kurang gizi apa? Nah, kalau gizi buruk, ya mungkin gizi yang masuk itu banyak, tapi tidak seimbang. Ya, jadi tubuh manusia itu memiliki 6 unsur gizi, yang intinya ya kalau dicabangi lagi banyak. Protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, seseorang penderita obesitas, ya kebanyakan itu gizinya hanya banyak di sini, di 3.
protein, makanya kelebihan protein ini asam urat biasanya. Kelebihan lemak itu ya bisa kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, bisa diabetes. Karbohidrat. Nah, kelebihan karbohidrat ini biasanya kena diabetes. Kelebihan lemak ini bisa diabetes, bisa kolesterol. Nah, jadi kalau udah kelebihan karbohidrat, kelebihan lemak, kelebihan asam urat, itulah kebanyakan seseorang itu obesitas. Kenapa? Karena pada dasarnya tubuh manusia itu sudah dirancang untuk menghasilkan protein lemaknya sendiri. Ya, jadi lemak dan protein itu, karbohidrat itu tidak usah banyak-banyak, bukan berarti tidak dimakan ya. Vitamin dan mineralnya yang kadang-kadang orang itu lupa. Nah, vitamin dan mineral dan air inilah yang bisa memperlancar peredaran darah dan juga mengandung serat biasanya. Dan supaya teman-teman BAB-nya lancar dan juga berat badannya pun terkontrol. Nah, kalau teman-teman kebanyakan lemak, kebanyakan protein, kebanyakan karbohidrat, akhirnya obesitas. Nah, otomatis imunnya lemah, dan obesitas inilah yang disebut dengan gizi buruk, tidak seimbang. Nah, penyebab imun yang ketiga itu tadi berarti kurang gizi. Nah, kalau kurang gizi ini jadi asupannya kurang ya. Jadi maksudnya asupannya kurang itu adalah kualitas makanannya kurang, kuantitasnya pun kurang banyak. Nah, kalau obesitas mungkin kuantitasnya udah pasti banyak kalau obesitas. Nah, kualitasnya itu hanya 3 tadi, lemak, protein, dan karbohidratnya aja yang banyak, tapi 3-nya ini tidak ada, makanya disebut kualitasnya rendah atau gizinya yang buruk, tidak seimbang. Nah, kalau orang yang kurang gizi, biasanya itu badannya kurus, lemas, tekanan darahnya rendah, HB darahnya rendah. Nah, itu karena apa? Kuantitasnya aja kurang dan kualitasnya juga jelek. Jadi kuantitasnya makannya cuma sedikit, udah makannya sedikit, makannya cuma tiap hari pakai ikan asin, ya, pakai kerupuk atau pakai mie instan, ya. Tentunya apa? Badannya kekurangan nutrisi. Nah, otomatis kalau badan kekurangan nutrisi, otomatis imunnya lemah. Nah, jadi penderita asam lambung ini juga bisa akibat keduanya. Obesitas mengakibatkan asam lambung, ya. Karena penderita biasanya GERD ya. Nah, kalau misalkan seorang yang kurang gizi biasanya kena gastritis atau kena MAH yang gampang disebutnya. Nah, jadi berarti teman-teman berarti harus perhatikan jangan terlalu gemuk dan juga jangan terlalu kurus. Gizinya harus seimbang. Nah, terakhir adalah stres. Stres adalah hal keempat yang bisa membuat imun kita lemah. Jadi pada saat seseorang stres, jadi otomatis pertahanan tubuhnya itu lemah karena tubuh itu banyak mengeluarkan energi, teman-teman. Ya, jadi orang hanya dengan stres berat badannya bisa turun. Karena memang stres itu, cemas itu bisa menghabiskan energi. Makanya bagi penderita asam lambung lemes, kelayangan, itu bisa diakibatkan hanya karena stres dan cemas. Nah, jadi tentunya kalau teman-teman stres, imunnya pasti lemah, gampang terserang penyakit. Nah, itu adalah 4 hal yang bisa membuat imun teman-teman menurun. Nah, jadi tentunya kalau bagi yang sudah terlanjur ya, yang obesitas, yang kurang gizi ya, jangan putus asa. Berarti kita harus lengkapi gizi kita, baik yang sudah di dalam kandungan kurang, atau yang obesitas, atau yang kurang gizi, atau yang berat badannya kurang, itu harus dibantu dengan makanan-makanan bergizi. Sebenarnya untuk hidup sehat itu murah ya, teman-teman ya. Sayur di Indonesia ini sayur melimpah, buah melimpah, harganya pun bisa dibilang terjangkau, teman-teman. Jadi bisa dibantu dengan jus buah, baik yang obesitas maupun yang kurang gizi. Jus buah, kalau jenis buah yang paling gizinya di dunia ini adalah apel. Kalau jenis sayur itu adalah wortel. Jadi sangat dianjurkan teman-teman minum jus apel dan jus wortel untuk supaya gizi teman-teman tercukupi, serat teman-teman tercukupi, dan juga imun teman-teman kuat. Nah, bagaimana dengan arang aktif ya? Jadi arang aktif ini